sesat kalau pakai alat navigasi. Begitu juga kita udah masuk di awan, nggak bisa lihat mana-mana, ya gimana? Nggak bisa kita lihat arah kemana. Nah, kalau pakai kompas, ya saya kasih tahu, kompas, misalnya ini ya, ini ada kompas, jarum kompas. Nah ya, jarum kompas ukuran tinggi ya. Ada jarum kompas. Nah, kalau di kompas kamu, dia nunjuk utara. Nah, di kompasnya nunjuk utara. Nol. Oke. Misalnya, ya. Terus tujuan kamu ke sini. Oke, lurus berarti ya. Wah, ini betul ini lurus. Oh, sudah benar. Saya akan lurus sesuai kompas. Nah, tapi bagaimana kalau ada angin di udara, kencang anginnya? Oke, dia bisa tetap kena angin sambil terbang, kena angin. Nah, karena kedorong angin ke sana ya, dia terbang begini. Nah, kedorong angin. Kira-kira nyampe enggak di sini? Enggak nyampe, ya. Ini tujuan kita di titik ini. Ya. Di titik ini tujuan kita berangkat dari sini. Oke? Kalau nggak ada angin, lurus terbang, nyampe. Ya toh? Nyampe di titik ini. Tetapi kalau ada angin, dia lurus, tapi tetap menghadap utara. Kompasnya tetap begini nunjuknya. Nah, dia tidak menunjuk ke kota ini, tujuan kita enggak, tetapi utara. Jadi kalau pakai kompas, kalau kamu kamu Jungle Survivor pernah enggak dari Poltek belum ya? Yang kondisi untuk prodi TNU tidak ada, Pak. Oh, tidak ada? Oh, alah. Ya. Jadi begitu ya. Nah, tadi saya katakan kompas, gampangannya ini tujuan kita di A. Kita berangkat dari sini, dari kota X, misalnya ya. Nah, kita kompas, oh sudah ini nunjuk pas, misalnya. Nanti bisa sini. Kalau nggak ada angin. Tapi kalau ada angin, maka dia jalan ya tetap utara juga, jalan lagi tetap utara. Nanti lama-lama, nah kita nggak sampai di titik A, tetapi kita sudah bergeser. Padahal kita tetap nunjuk utara misalnya. Nah, itulah. Maka kita untuk penerbangan diperlukan alat pemandu. Ya, atau dibilang alat navigasi penerbangan. Dan itu nanti yang kalian hadapi. Kalian harus bisa merawat alat-alat penerbangan. Nah, kalau kamu di bandara, alat penerbanganmu, navigasi penerbanganmu rusak, wah nanti dapat komplain, protes dari pesawat-pesawat semua. Waduh, ini VOR-nya mati, NDB-nya mati, nah, ILS-nya mati, misalnya. Tidak bisa kemana-mana dia. Itu ya, itu nanti kalau kamu OJT, kamu di lapangan, itu yang kalian hadapi. Kamu harus bisa merawat alat-alat semua itu supaya bekerja dengan baik, supaya memberikan
panduan pada penerbangan dengan baik. Itu supaya tidak menyesatkan pesawat terbang. Oke, ada yang tanya? Sebelum kita lanjut, ini secara umum ya. Izin Pak, mohon izin bertanya. Ya. Mungkin ini sedikit berkaitan ya Pak. Saya itu ketika melihat flight radar atau beberapa jurnal atau video perihal tentang navigasi udara dan mungkin alat bantu navigasinya yang tadi Bapak bilang, kenapa Pak? Izin Pak, bahwasannya setiap jalur di udara itu lintasannya itu selalu melengkung Pak, atau membentuk kurva gitu Pak, nggak lurus seperti halnya di kompas darat. Kalau membidik itu kan biasanya kita lurus sesuai dengan apa yang kita bidik dan hitungannya di dalam petanya Pak. Kalau di udara itu kenapa lintasannya selalu membentuk kurva atau melengkung gitu Pak? Izin Pak. Membentuk kurva gimana ya? Kalau kamu lihat di flight radar itu, kalau kamu klik satu pesawat itu kan jalurnya lurus begitu. Ya memang ada belok, harus belok. Memang di situ koordinat sekian dia harus belok ke kiri, koordinat sekian dia harus, tapi semua sama, ya. Jadi dia berdasarkan koordinat. Nah, coba kalau flight radar itu kamu perhatikan pesawat banyak. Nah, yang membelok-belok yang kamu bilang mungkin itu kalau sudah mulai dekat bandara. Ya, misalnya ini saya gambar ya. Oke. Bandara Surabaya misalnya ya. Kelihatan ya. Nah, pesawat datang dari sana. Kelihatan enggak? Enggak ya? Enggak bisa lihat? Izin kelihatan Pak. Oh, kelihatan ya? Oke. Nah, dia tidak begitu. Tapi kalau landasannya begini. Nah, menghadap begini. Ya. Sehingga dia harus begini baru dia mendarat. Begitu. Ya. Jadi arah landasannya berapa? Itu tapi kalau sudah dekat. Ya, itu biasanya jalurnya itu ya berbelok-belok sesuai dengan koordinat berapa dia harus belok, ya posisi di mana dia harus belok, jarak berapa mil dia harus belok. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau jarak jauh sekali, ya di tengah laut, misalnya Surabaya ke Makassar misalnya ya, dia terbang di tengah laut. Nah itu sudah ditentukan. Oh kamu harus ikut jalan ini loh. Dipandu LLU-nya bilang nanti ikut jalur sekian. Kamu pernah lihat ini di gedung utama itu ada peta. Iya, melihat Pak. Pernah ya? Nah, itu kan jalannya sendiri-sendiri ya. Itu jalannya yang di peta itu ada sekian derajat, nanti belok lagi sekian derajat. Nah, ya bagi yang udah pernah lihat mungkin bisa membayangkan. Oh ya, map ya, petanya seperti ini. Pesawat harus mengikuti jalur yang sudah digambarkan di peta. Oke. Nah, bagaimana? Oh, dengan cara mengikuti alat pandu navigasi ini. Begitu ya. Jadi kalau sudah begitu harus lewat jalur ini, misal jalur A. Nah, jalur A itu di mana sih? Berapa degree, berapa derajat?
Asimutnya berapa? Nanti kamu akan mengenal apa itu asimut ya.